sunnah wal jamaah qad ahkama amra dini kullahu wa tabayyana linnas fa'ala nasi al-ittiba'. Dan demikian bahwa anna sunnata wal jamaah, bahwa sunnah dan al jamaah kada ahkama amrad dini kullahu, kerangka agama secara menyeluruh. Wa tabayyana linnas, dan telah menjelaskannya kepada manusia, ta'ala nasi al-ittiba', maka wajib bagi manusia untuk berittiba', yakni mengikuti ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala di dalam kalimat beliau ini adalah merupakan suatu isyarat terhadap apa-apa yang telah disebutkan oleh beliau pada kalimat-kalimat sebelumnya, di mana beliau mengatakan bahwasanya anna sunnata luzumul jamaah, bahwa di antara famina sunnah luzumul jamaah, di antara perkara sunnah itu adalah konsisten dengan al-jamaah. Dan beliau telah menerangkan apa itu al-jamaah dan seterusnya. Maka kalimat beliau ini memberikan pengertian kepada kita bahwasanya sunnah dan al-jamaah telah meletakkan kerangka agama ini secara menyeluruh, yakni jalan yang ditempuh oleh ahlu sunnati wal jamaah, yakni orang-orang yang mutamassikuna bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi tariqatihi, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan beliau, yakni kewajiban untuk mengikuti mereka, karena mereka lah ahlu sunnati wal jamaah yang sebagaimana telah dijelaskan pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Dan ahlu sunnati wal jamaah dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, humul ladina ijtama'u 'alal haqq wa lam yatafarraqu, adalah mereka orang-orang yang ijtama'u, berkumpul di atas al-haq, wa la yatafarraqu, dan mereka tidak
terpecah belah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berkumpul di atas al-haq dan mereka tidak berpecah belah. Ya, sehingga tidak ada jalan kecuali mengikuti mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah dengan tali Allah secara keseluruhan, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Nah, yani ijtama'u 'ala al-haqqi wa lam yatafarraqu anhu wa lam yakhtalifu fihi. Yani ayat ini adalah merupakan perintah untuk ijtama'u 'ala al-haqq. Bersatulah kalian di atas kebenaran. Wa lam yatafarraqu anhu, dan jangan kalian berpecah belah tentangnya. Walam yakhtalifu fihi, jangan kalian berselisih padanya. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sekali lagi adalah orang-orang yang berada di atas al-haq ini. Mereka bersatu di atasnya. Mereka tidak berpecah belah tentangnya dan tidak berselisih di dalamnya. Tidak berselisih di dalamnya. Dan disebabkan mereka berpegang teguh dengan agama, prinsip-prinsip agama yang telah jelas dan secara menyeluruh. Jadi tidak ada dari perkara agama ini yang tersisa. Artinya yang belum ada dijelaskan atau yang masih belum dijelaskan, maka tidak ada pilihan lain kecuali berittiba kepada mereka. Berittiba kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela perpecahan dalam agama. Allah Tabaraka wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 159, "Alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Jadi orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'in. Yani tidak ada urusanmu, kuasamu atas mereka sedikit pun. Innama amruhum ila Allah. Sesungguhnya urusan mereka itu akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan. Dari sini, di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala juga mencela perpecahan. Apalagi perpecahan dalam agama. Nah, Allahumma fiddina azani Allah wa iyyakum. Nah, agama ini adalah agama yang datangnya dari sisi Allah dan telah sempurna. Dan agama ini telah diletakkan prinsip-prinsipnya secara menyeluruh. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk merekayasa agama ini sedikit pun. Mereka hanya wajib untuk berittiba, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena agama hanya terbatas pada Al-Quran dan Sunnah. Dan al-jamaah. Al-jamaah yakni pengamalan dan pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan Sunnah itu. Sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan kepada kita dalam hadis, "Innahu man ya'ish minkum fatawara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati
Maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian nanti sampai di belakangan hari nanti, maka khilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Alaikum bisunnati, maka dia wajib berpegang teguh dengan sunnahku. Nah, karena sini tidak ada jalan berdasarkan hadis ini, maka tidak ada jalan untuk seseorang selamat dari kejelekan perselisihan illal mutamassiku bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan untuk keluar dari perselisihan, dari kejelekan perselisihan dalam agama, illa at-tamassuku bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak maupun adab. Ada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab. Mereka itulah yang dinamakan dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat. Dan mereka kelompok yang selamat, yakni kelompok yang keluar dari 72 golongan. Dan ketika Rasulullah mengabarkan tentang perselisihan umat ini akan terjadi sampai 73 golongan, maka 72-nya itu kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu saja, maka satu itu yang dinamakan dengan al-firqatun najiyah. Sehingga para sahabat bertanya, "Man huwa ya Rasulullah?" Siapa kelompok yang selamat itu? Siapa orang-orang atau siapa yang dikecualikan itu? Dari 73 golongan tersebut. Satu golongan itu siapa mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa-apa yang seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan kelompok yang selamat dari kelompok-kelompok yang lain. Di antara ciri kelompok yang selamat itu adalah orang-orang yang sekali lagi at-tamassuku bi sunnati Rasulullah. Kelompok yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Karena secara gamblang Rasulullah mengatakan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang 73 golongan perpecahan umat Islam ini dan semuanya diancam dengan neraka, satu golongan yang selamat, satu golongan itu kata beliau man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa-apa yang seperti atau di atas agama yang seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya. Nah, apa yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya, itulah yang dimaksudkan dengan sunnah. Itulah yang dimaksudkan dengan sunnah. Maka barang siapa yang berpegang dengan sunnah Rasulullah dengan pengamalan dan pemahaman para sahabat, maka dia selamat.
Dia selamat. Dia selamat dari 73 golongan tersebut. Dia termasuk golongan yang selamat. Nah, kemudian ajaban al-Imam al-Barbahari rahimahullah bahwa wa tabayyana lin-nas wa 'ala an-nasi al-ittiba'. Agama ini telah jelas kepada manusia, maka wajib atas manusia untuk berittiba'. Naam. Kalau agama ini sudah jelas, sudah diterangkan semuanya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada pilihan lagi bagi manusia untuk menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada pilihan bagi manusia dan tidak boleh. Tidak boleh bagi manusia, bahkan haram. Haram menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena menyelisihi Al-Quran dan Sunnah tidak lain kecuali kesesatan. Karena kebenaran agama telah diletakkan secara menyeluruh dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan pengamalan dan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka Allah mengatakan fama ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Karena tidak ada setelah kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat melainkan kesesatan. Jadi di luar daripada itu sesat. Di luar daripada itu adalah sesat. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan faman tarakal haqqa wa waqa'a fid dalal wal haqqu huwa ma 'alaihi ahlus sunnati wal jamaa'ah duna ghairihim. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, barang siapa yang meninggalkan al-haq maka dia akan terjatuh dalam kesesatan. Kenapa? Karena Allah berfirman fama ada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Maka barang siapa yang meninggalkan kebenaran, dia akan terjatuh dalam kesesatan. Naam. Wal haqqu huwa ma 'alaihi ahlu sunnati wal jamaa'ah duna ghairihim. Sementara al-haq itu adalah apa-apa yang ahlu sunnati wal jamaa'ah berada di atasnya, bukan selain mereka. Bukan selain mereka. Naam. Nampak ya? Paham ya? Karena itu, karena agama kebenaran itu adalah apa-apa yang ahlu sunnati wal jamaah berada di atasnya. Barang siapa yang menyelisihinya maka dia terjatuh dalam kesesatan. Maka tidak boleh atau tidak ada peluang bagi seseorang untuk menyelisihi mereka. Dan untuk merekayasa agama. Melainkan wajib bagi manusia untuk mengikuti mereka. Karena itulah jalan keselamatan. Nah, baik. Kemudian akhwanakuddin azanallahu wa iyyakum, beberapa hari yang kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya باذنillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.